Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sambung dengan Kisah Para Rasul bab 3 dengan judul perikop khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Di perikop sebelumnya, Petrus dan Yohanes ini menyembuhkan orang yang sakit lumpuh yang selalu duduk di Serambi Salomo. Serambi Salomo itu di depan pintu masuk bait Allah. Jadi orang yang lumpuh sejak lahir ini duduk di serambi tersebut dan meminta-minta sumbangan, minta-minta sedekah. Dan setelah disembuhkan oleh Petrus, banyak orang berkerumun karena mereka masih gumun, masih takjub, ya. Lalu Petrus mengatakan, "Mengapa kalian menatap kami seolah-olah kami sendiri yang melakukan itu? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri." Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena kesalehan kita. Petrus bisa menyembuhkan bukan karena kuasanya Petrus, bukan karena kesalehannya Petrus. Petrus juga orang berdosa, tapi karena dia percaya dan Petrus telah hidup baru, dilahirkan baru, karena sebelumnya telah menerima Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus di hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Lalu Petrus kembali menegaskan, kamu telah menolak Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, dan diganti oleh seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Jadi
Yesus diganti oleh Barabas yang adalah pembunuh untuk dibebaskan. Tapi kemudian Petrus mengatakan, demikianlah memang ia, yaitu Yesus, pemimpin kepada hidup, ya. Pemimpin kepada hidup, pemimpin untuk hidup yang kekal. Yesus ini telah kamu bunuh, tetapi Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tuhan ini adalah Yesus itu sendiri juga sebetulnya. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Saksinya siapa? Saksinya yaitu Petrus dan semua murid-muridnya. Juga Maria ibunya Yesus, semua saksinya. Yohanes juga saksi mata, ya, tidak asal klaim. Dan saksi ini memberitakan sekarang, ya, mencatat lalu memberitakan. Jadilah namanya ini Kisah Para Rasul. Jadi ini dituliskan, semua kejadian itu dituliskan. Mereka ini adalah saksinya. Jadi para rasul ini adalah saksi-saksi bahwa Yesus benar mati, bahwa Yesus benar disalib, bahwa Yesus benar bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus tidak pengecut yang lari lalu cari selamatnya sendiri. Yesus menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan, menebus utang-utang kita, utang-utang dosa kita ditebus oleh Yesus. Yesus itulah Tuhan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin bisa melakukan itu. Pengecut pasti lari, ya, ingin cari selamatnya sendiri. Yesus tidak seperti itu. Yesus menebus kita dengan cara mati di kayu salib. Tetapi dengan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah dikatakannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Yesus Mesias yang diutusnya harus menderita. Jadi memang sudah tertulisnya seperti itu, sebagai penghapus dosa-dosa manusia. Bagi kamulah pertama-tama Tuhan membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari kejahatanmu. Jadi bagi kamulah, kamu ini adalah orang-orang Israel. Tapi setelah itu tidak hanya orang-orang Israel, tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga semua bangsa dan negara, semua suku bangsa juga mendapatkan keselamatan. Karena Yesus sudah ditolak oleh bangsa pilihannya, lalu Yesus menawarkan kepada bangsa lain, yaitu kita ini juga, ya, orang-orang Indonesia. Kita ditawarkan keselamatan, dan apakah Anda menerima? Saya menerima. Saya menerima tawaran Tuhan Yesus. Tawarannya bagus sekali, ya. Paketnya bagus sekali, ya. Saya beli, saya terima. Saya terima Tuhan Yesus, saya ikut Tuhan Yesus. Saya tinggalkan Tuhan-Tuhan yang lain. Saya ikut Yesus karena Yesus nyata. Yesus Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang nyata, yang terbukti, yang bisa dilihat, yang ada saksi-saksinya. Bukan Tuhan asal klaim. Kita ikut Yesus, saya ikut Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.